Aku pengen banget bisa ngubah kondisi atau kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia gitu. Anak-anak muda zaman sekarang itu menurut gue lebih suka praktek. Kalau menurut saya sih kotor ya. Kebanyakan korupsinya. Enggak ya, mungkin orang lain aja gitu. Perkenalkan, saya Musli Sahrul. Kenalin, nama aku Aisyah Soleh. Nama aku Nisa. Halo, nama gue Fadil Muhammad. Halo, nama saya Tasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis. Apa yang kamu tahu tentang politik Indonesia? Menurut gue politik di Indonesia itu rawan dengan nepotisme, korupsi, dan kolusi. Menurut gue ya. Politik di Indonesia Ya, sekarang itu dalam keadaan terbelah. Sebenarnya kurang ngikutin sih kalau misalkan politik. Suatu politik yang memperebutkan suatu kekuasaan yang ada di Indonesia. Politik Indonesia itu agak riweh, terus kebanyakan korupsinya. sebagai alat dari sekelompok orang untuk memperebutkan kekuasaan dalam sisi pemerintahan, memperjuangkan aspirasi masyarakat ataupun kepentingan partainya sendiri. Sama kurang mementingkan kepentingan rakyat. Apa pandangan kamu tentang politik itu kayak gimana? Politik itu ya Rumit. Politik itu mungkin semeraut gitu ya. Ya, politik sebenarnya dasarnya bagus ya. Suatu terobosan atau suatu keputusan untuk mengubah hidup manusia gitu. Suatu seni buat seorang atau suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Inti dari politik adalah mendistribusikan keadilan. Masih banyak banget orang yang nggak aware sama politik di Indonesia, khususnya anak muda. Tapi semakin hari ini udah mulai progresif nih. Pada ujungnya bisa ke berbagai sektor ya, entah keadaan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya. kalau menurut saya sih kotor ya. Soalnya nggak ada suatu politik itu nggak ada yang bersih, pasti pada kotor semua. Kayaknya politik di Indonesia tuh udah mulai oke gitu. Tapi kalau untuk kondisi politiknya sendiri masih Pernah nggak sih lu terlibat dalam dunia politik? Kalau pertanyaan itu sih jujur pernah ya. Belum pernah sih yang secara langsung, mungkin politik di dalam kampus aja gitu. Sejauh ini belum pernah. kalau misalkan dibilang keterlibatan secara individual untuk masuk ke dalam partai politik, enggak. Sejauh ini sih saya belum pernah terlibat dalam suatu politik sih. Apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf, lupa. Oh, pernah terlibat. Kalau pernah terlibat nggak pernah, tapi pernah nonton hal kecil itu yang demo itu doang sih di kampus. Menurut lu, sebagai anak muda perlu nggak sih peka dengan politik? Ya perlu sih. Perlu banget menurut gue. Menurut aku perlu banget sih. Perlu banget. Ya perlu sih, karena kan emang kita kan generasi muda nih yang bakalan nerusin generasi-generasi tua kan. Mungkin kalau aku generasi Z ya, jadi perlu banget buat anak muda melek dan peduli sama politik. Karena menurut gue pemikiran generasi tua dan generasi muda itu udah sangat jauh berbeda. Terutama dari faktor teknologi. Kedua dari transisi cara berpikir, mungkin karena ya sudah luasnya informasi. Yang ketiga tuh anak-anak muda zaman sekarang itu menurut gue lebih suka praktek. Karena kan politik itu tidak terbatas atau tidak membatasi kalangan yang notabene terbilang tua atau senior-senior aja. Perlu banget dan wajib banget, soalnya itu masa depan bangsa sih. Jika diberikan kesempatan untuk terjun ke politik, lu mau nggak? Mau. Sejauh ini saya memutuskan untuk tidak terlibat terlebih dahulu. Sangat mau banget sih. Belum kepikiran lah, belum ada jawabannya. Enggak ya, mungkin orang lain aja gitu. Kalau jawaban cepatnya mungkin nggak mau ya. Kalau dikasih kesempatan dan bisa masuk ke dalam salah satu bagiannya, aku pengen banget bisa ngubah kondisi atau kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia gitu. Kita bisa belajar juga bagaimana itu politik, ya memperbanyak teman juga sih di situ. Politik yang ada di Indonesia gitu. Kalau orang-orang yang masih egois gitu, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, ya aku pengen gitu membuat perubahan di politik Indonesia. Harapan lu buat politik di Indonesia apa nih? Semoga generasi yang akan datang bisa memimpin
memimpin Indonesia lebih baik lagi. Para pemimpinnya lebih mensejahterakan rakyatnya. Bagus lah main bersih, jangan ada kotor-kotor, jangan saling sikut menyikut gitu, untuk memperebutkan suatu kekuasaan. Semoga pemuda atau anak-anak muda di Indonesia itu makin aware, makin mau gotong royong buat memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia. Semua kalangan bisa berpartisipasi politik, bukan orang yang secara garis keturunan dan orang itu-itu saja yang terlibat dalam politik. Gua harap ya kedepannya politik di Indonesia siapapun bisa masuk politik, siapapun bisa bermanfaat buat orang lain, dan siapapun bisa jadi ya berguna lah buat orang lain gitu intinya. Tadi saya sudah melihat tayangan pendapat para milenial ya, teman-teman milenial terhadap politik, seperti apa pandangan mereka gitu ya. Ternyata memang pandangan mereka sangat beragam ya, sangat beragam. Tentu ini dari perspektif yang mereka miliki ya, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka dengar gitu. Maka sangat wajar kalau kemudian mereka punya pendapat yang beragam. Jangankan para ahli politik sekalipun, kalau mereka berkumpul, mereka tidak akan pernah sepakat mendefinisikan apa itu politik ya, karena punya satu paradigma yang bisa berbeda-beda. Kenapa kita perlu berpolitik ya? Perlu berpolitik itu bisa diartikan dalam arti yang politik yang resmi, kita menjadi anggota partai politik, terlibat dalam gerakan politik, atau kemudian juga kita menjadi pengurus partai politik, kemudian terlibat di dalam proses politik di sebuah negara, taruhlah misalnya Indonesia. Tetapi juga sesungguhnya tidak hanya itu, konteks politik bisa lebih luas lagi. Sayur mayur yang kita makan, minyak goreng yang kemudian itu untuk menggoreng menu yang dihidangkan kepada kita, itu juga terkait dengan kebijakan politik. Nah, oleh karena itu kemudian peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam lembaga-lembaga politik itu adalah kemudian kita mendorong bagaimana proses pengambilan keputusan politik itu kemudian aspiratif, misalnya dengan menyampaikan aspirasi kita kepada lembaga-lembaga politik yang resmi, misalnya kepada DPR, kepada partai politik, kepada pemerintah, dan sebagainya. Jadi peran kita sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu kemudian kalau masyarakat tidak terlibat di dalam kegiatan politik, politik bisa saja nanti dikendalikan oleh para oligarki yang kemudian menguntungkan mereka dan kemudian merugikan rakyat. Maka rakyat harus senantiasa untuk mencermati setiap keputusan-keputusan politik yang dicermati oleh pemerintah. Aspirasi perlu disampaikan sehingga kemudian pemerintah itu mendengar apa sesungguhnya kehendak dari masyarakat. Karena esensi demokrasi itu kan sesungguhnya kan kehendak rakyat. Gitu. Kadang-kadang kehendak rakyat dibajak oleh para politisi, dan begitu mereka sudah duduk di lembaga-lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat, mereka membuat keputusan sesuai dengan keinginan mereka dan kemudian mengabaikan aspirasi dari rakyat.